Halo dulur-dulur Cak Cuk dimanapun kalian berada. Kali ini Cak Cuk akan membawakan sebuah film drama Korea romantis yang lagi hits, yaitu Snowdrop. Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, otot, ambek kopi, dan lungguh sing ganteng. Di episode sebelumnya, identitas asli dari Kang Jong-ya terungkap bahwa ia adalah Bukit Moran I, seorang agen tingkat tinggi dan seorang pahlawan asal Korea Utara. Dan Bapak Yongro yang mendapat kabar bahwa putranya mengalami kritis. Begitu juga dengan Yongro yang sudah mendapat berita duka tentang kakaknya. 한국중앙의료원 외과 과장 강청야야. 아니 연평부대 행정병이 왜? 현직 안기 부장의 아들인 은영우 해병으로 확인됐습니다. Changsu tiba di rumah sakit dan menuju tempat anaknya dirawat. Yonghwa membuka matanya dan menangis. Ia memberitahu Changsu bahwa dia berjanji kepada ibu Yongro untuk melindungi Yongro. Sebelum meninggal, ia meminta Changsu untuk melindunginya. Changsu pun menangis dan meminta dokter untuk menyelamatkan putranya. 지켜주세요. 그래, 그거 지켜야지. 신동입니다. 야, 이거 무슨 소리야? 너무 일어난다. 좀 깨워봐요. Kangmu berhasil lepas dari tali yang mengikatnya dan berusaha keluar dari gedung asrama tersebut. Saat ia hampir tertangkap, ia malah menemukan ruangan rahasia di ruangan milik kepala asrama. Peralatan untuk merekam suara yang digunakan kepala asrama untuk memantau pergerakan mahasiswi Universitas Wanita Hosu memenuhi ruangan kecil tersebut. Di sisi lain, Bu Pi pergi ke kamar mandi dan ia mencoba menghubungi seseorang dengan interkomnya. 여기는 라인강 VIP 나와라 이상. Yongro mendengar berita kematian sang kakak dari televisi yang menyala di sampingnya. Dalam televisi tersebut mengatakan bahwa kematian Un Yonghwa adalah ulah kawanan mata-mata Korea Utara yang dipimpin oleh Soho. Melalui siaran TV terungkap jika anak tertua dari Direktur ANSP, Un Yonghwa, meninggal dunia. Yonghwa tak lain adalah kakak dari Yongro. Yonghwa bertugas sebagai tentara dan ia meninggal saat menjalankan tugasnya saat berkontak senjata dengan mata-mata utara. Ia terbunuh usai menghadapi mata-mata yang dipimpin oleh Soho. Hal itu tentu saja membuat hati Yongro runtuh. Ia pun menangis sejadi-jadinya dan meminta untuk dibebaskan untuk melihat keadaan kakaknya. Yongro ingin bertemu sang kakak yang merupakan keluarga yang begitu dicintainya. Tak kuat menahan rasa amarah dan sedihnya, ia pun jatuh pingsan. 저게 무슨 소리야? 아빠 살려내라고! Kembali ke Gangmu. Di ruangan kecil tersebut, ia memeriksa dan menemukan seluruh rekaman catatan aktivitas dari para mahasiswi. Gangmu mendengar apa yang dikatakan Soho. Soho memberitahu Jo untuk memasang bom di jendela kantin. Mendapat sedikit pencerahan, dia kembali ke kamarnya dan mencoba memakai tali. Tapi Soho masuk ke kamar dan memergokinya. Ia langsung mengarahkan senjatanya ke Gangmu. Gangmu menyerah dan Soho menemukan pisau dari sakunya. Dia mengikatnya lagi dan memaksanya meninggalkan ruangan. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan hal aneh-aneh lagi. 땅 창문에 부비 트랩 설치하고 폭탄 하나 더 설치해. 안기 부장 아들이 죽었다는데 놈들이 보복 공격을 해오면 Soho masuk ke ruang medis dan mengetahui bahwa Yongro tertidur. Dr. Kang mengatakan kepadanya bahwa Yongro baik-baik saja. Dia mencatat bahwa dia peduli pada gadis itu. Dr. Kang melihat foto grup Soho dan Yongro. Ia juga mengetahui bahwa gadis itu membantunya bersembunyi. Ia mengatakan kepadanya untuk tidak membiarkan perasaan pribadinya mempengaruhi misi ini. Soho mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyukai Yongro sama sekali. Dan dia juga ragu apakah mereka bisa kembali ke Korea Utara karena pihak ANSP pernah melanggar janji. Namun sikap patriotisme Dr. Kang membalik pertanyaan Soho tentang kesetiaan partai mereka. 신경 안정제까지 놓았으니 한숨 자고 나면 괜찮아질 거. 생환을 염려하는 거야? 의심을 하는 거야? 사사로운 감정 따위에 일을 망치지 마. Bun Oke melihat Jo memasang bom di jendela kantin.
dia melaporkannya ke Bu Pi dan berpikir mereka akan terbunuh. Tapi Bu Pi tidak percaya bahwa Jo akan seperti itu karena mereka dikelilingi oleh polisi. Lagi-lagi Bun Oke mencoba memprovokasi semua orang yang disandera termasuk Bu Pi, karena ia tak melihat Yongro sama sekali dan dia pikir semua orang akan terbunuh kecuali Yongro. Bu Pi pun memberitahu Bun Oke bahwa Yongro pingsan setelah dia mendengar kakaknya dibunuh oleh mata-mata. 나 여기 있는 우리 다 죽여도 그 남자는 은영로 살리려고 될걸요? 은영으로 쓰러졌어. 걔 오빠가 북한 간첩선과 교전 중에 죽었단 말 듣고. 어쩌노 정말로. Upacara pemakaman akan dilaksanakan. Terlihat Changsu menangis karena tak kuasa melihat apa yang telah terjadi. Sekilas ditunjukkan Yonghwa yang sedang berbicara kepada mendiang ibunya untuk selalu menjaga Yongro. Begitu sadar, Yongro mencari kakaknya, namun ia sadar ia telah kehilangan kakaknya untuk selama-lamanya. Dr. Kang melihat kalung yang dikenakan Yongro saat merawatnya. Kalung itu merupakan milik Soho. Di masa lalu, Dr. Kang pernah meminta kalung itu kepada Soho, bahkan akan membelinya. Namun, Soho menolak memberikan kalung tersebut kepadanya. Soho mengatakan kalung itu begitu berharga untuk dirinya. 엄마는 마음 푹 놓으세요. 이거이 나한텐 목숨보다 귀한 거라. Upacara pemakaman itu dihadiri seluruh rekan dan kerabat Yonghwa. Mereka tampak sangat kehilangan sosok Yonghwa. Pihak televisi pun juga menyiarkan upacara tersebut dan disaksikan juga oleh Soho. Sepertinya Soho juga merasa sedih atas apa yang menimpa Yongro saat ini. Ia juga melihat Yongro yang sedang melewati ruangannya dan memintanya untuk kembali ke kamar. Namun Yongro yang sedih memohon kepadanya untuk dibebaskan dan menemui kakaknya untuk yang terakhir kalinya. 제발 한 번만 보게 해줘. Konferensi pers yang dilakukan oleh Kepala ANSP sesuai arahan dan perintah Nona Hong. Dalam konferensi pers itu ia menyampaikan kondisi penyanderaan yang dilakukan mata-mata utara. Bahkan mereka melebih-lebihkan dengan mengatakan ada 7 mata-mata dalam penyanderaan. Semua ini adalah akal-akalan licik Nona Hong untuk menarik simpati agar suaminya Changsu terpilih menjadi presiden. Hana yang merasa curiga atas apa yang dilakukan negaranya mengajak Gal, seorang reporter yang bisa dibilang pengganggu di pemerintahan karena berita-berita kebenarannya, untuk menyelidiki sesuatu. Konferensi itu pun disaksikan juga oleh Soho dan Dr. Kang. Namun di sini Soho masih kebingungan atas rencana dan perjanjian antar negara ini. Mengikuti permainan dari ANSP, Dr. Kang menyarankan Soho membebaskan 30 orang sandera yang ada di asrama. Ia pun menurutinya dan meminta Bu Pi mengumumkan nama-nama orang yang akan dibebaskannya. Ia juga memberi kabar ini kepada pihak ANSP. Sebagai gantinya, Soho meminta bahan makanan hingga obat-obatan. Namun Namtai malah tidak setuju atas pembebasan ini dan hanya menanyakan tentang Dr. Kang ke kasihnya. Tentu saja Soho tak akan melepaskannya. Ia juga meminta Hana untuk mengantarkan permintaan tersebut. 일단 데리고 있어. 풀어주지 마. 필요한 건 우리가 다 드려. 학생들 걱정 안 돼요? 어차피 총알로 사용할 것도 아닌데 관리하기도 힘들고. 봐볼래요? 사건. 컵라면 10박스도. Tak sengaja Bun Oke dan Sang Bum menemukan uang dan senjata di dapur. Mereka yang tamak segera mengambil beberapa uang. Kejadian itu diketahui langsung oleh Jo, hingga membuat Sang Bum dihajar habis-habisan. Ia juga sempat menuduh Bun Oke, namun Jo tak percaya begitu saja. Ia langsung diseret dan dihajar di depan ayahnya, Pak Kim. Perlawanan sempat terjadi saat Bum menodongkan pistol kepada Jo. Keadaan menjadi panik dan tegang. Namun ternyata pistol itu kosong. Tak segan Jo menghajarnya sekali lagi meskipun Pak Kim melindunginya dan juga mendapat hantaman dari Jo. Aksinya terhenti saat akan mengajar Nona Oh yang juga melindungi mereka karena teriakan dari Gang Mu. Ia pun berbalik menghampiri Gang Mu. Amarah Jo pun terhenti saat Soho datang dan mencoba untuk menghentikannya. Soho pun meminta Jo mengurung mereka bertiga di ruang ibadah.
Ternyata di gereja terdapat sebuah pintu rahasia untuk memotong jalan menuju ruang bawah tanah. Penjaga asrama meminta Kang Mu keluar mencari bantuan melalui sebuah jalan rahasia. Kang Mu yang bisa melepas tali yang mengikatnya lari menuju ruang bawah tanah untuk meminta bantuan tim SWAT menyelamatkan para sandera. Saat berhasil keluar dari sana, bukan pertolongan yang ia dapat, melainkan hujan peluru dari tim SWAT yang berjaga di sana. Ternyata, tim SWAT diperintahkan untuk menahan Kang Mu untuk tetap berada di dalam asrama agar tidak merusak rencana dan kesepakatan dengan Korea Utara yang telah dibuat. So dan Jo yang mendengar tembakan tersebut segera menuju pintu basement. Namun Kang Mu berhasil mengelabui mereka dan menuju ruang penyadapan asrama milik Bu P. 이강무 팀장이 사당문을 나와 사살조 투입을 요청하고 있습니다. 비상구. 무조건 알아주잖아. 무조건. Merasa janggal atas semua ini, ia memutar ulang seluruh rekaman yang ada di asrama. Di ruangan kecil tersebut, ia memutar sebuah rekaman malam tadi dari salah satu ruangan yang ada di asrama tersebut. Suara Soho yang sedang berbicara dengan seorang wanita terdengar dari rekaman tersebut. Ia terkejut suara wanita itu adalah Dr. Kang. Lebih terkejut lagi bahwa ternyata dokter yang diutus pihaknya adalah seorang mata-mata Korea Utara. Di sisi lain, Soho meminta penjelasan atas tembakan tersebut, dan Namtae meminta untuk menjaga Kang Mu agar tidak keluar dari asrama dan merusak rencana pemilu ini, dan berjanji akan memulangkan mereka dalam 9 hari. Setelah mendengar rekaman mengejutkan tersebut, Kang Mu keluar dari sana dan berpapasan dengan Jo. Mereka pun bertarung hingga Soho datang dengan menodongkan pistol di kepala Kang Mu. 이런 내게 강물을 상한시키라는 지령을 내린 것만 봐. 지들 부하까지 팽해버린 놈들인데 또 겨나오지 않게 잘 간수해. 과연 북남의 협상대로 우리를 살려줄까? Soho memberitahu bahwa persediaan akan diantar oleh Hana. Jika Kang Mu melakukan hal-hal bodoh, nyawa Hana akan terancam. Seketika Kang Mu marah atas hal itu, namun Soho hanya tersenyum karena ia tahu hubungan antara Hana dan juga Kang Mu. Kang Mu juga mencoba memprovokasi Soho atas rencana negara mereka yang membiarkan pion-pionnya mati sia-sia karena skema pemilu. Dengan sikap kepemimpinannya, Soho masih percaya bahwa mereka akan diselamatkan oleh negaranya. Jika terpaksa mati, mereka rela mati demi kehormatan negaranya. Namun di sisi lain, dalam lubuk hati Soho, ia juga ragu atas rencana ini. 이거 남북 윗대가리 들이짠 대선 이용당하는 길이 조국을 위한 길이라면 Di akhir episode ini, Yongro mendapat informasi dari Kang Mu tentang pemicu bom yang ada di saku Soho. Ia meminta Yongro untuk mengambil itu dan ia pun pergi izin ke toilet. Di sana ia bertemu Soho dan Soho meminta Jo untuk kembali mengawasi yang lain. Sebuah kejadian kecil di mana Yongro duduk berhadapan berdua dengan Soho. Awalnya kalian akan dibuat senang dengan adegan yang memperlihatkan perkembangan baik hubungan di antara Soho dan juga Yongro. Soho mengganti perban yang membalut luka di tangan Yongro. Ia pun menjelaskan alasannya kembali ke asrama karena ia tak tahu kalau kuil tempat ia bersembunyi menuju ke asrama dan mengucapkan rasa bela sungkawa atas meninggalnya Yonghwa. Setelah selesai, Yongro tiba-tiba memeluk Soho dari belakang dan membuat Soho bergeming sebentar sebelum akhirnya melepaskan pelukan tersebut. Terlihat ragu, Soho membalas pelukan yang telah ia lepas dengan pelukan lainnya. Namun gerakan tangan Yongro seketika merusak kebahagiaan para penonton. Gadis yang sangat ingin keluar dari asrama tempatnya disekap itu nekat mengambil alat picu bom dari saku belakang celana Soho dan mengacungkannya benda hitam tersebut kepada Soho. Yongro mengancam akan menekannya jika ia tidak dikeluarkan dari sana. 가지마. Perasaan yang campur aduk membuat Yongro nekat merebut alat itu. Apakah Yongro akan meledakkan seluruh gedung asrama dan membuat semua mati sia-sia? Dan apa rencana selanjutnya dari pihak mata-mata? Kita tunggu episode berikutnya.
Sekian alur cerita film seri Snowdrop episode 8 kali ini. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, silakan cek di deskripsi atau klik link di pojok kanan atas. Nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik dan lebih menegangkan. Jangan lupa support terus channel ini. Saya undur diri, sampai jumpa di film-film berikutnya dan salam Cakco. Goodbye. 이거 남북 윗대가리들 있잖아. 대선 기숙사가 폭발하는 거. 재밌지 않겠어? 제발 나 좀 믿어줘. 더 이상 널 괴롭히고 싶지 않아. 면 시키는 대로 해. 수틀리면 협상이고 나발이고 없어. 북남이 짜고 여기 있는 모두를 죽일 거라는 확실한 증거. 널 살릴 수 있어.